Orang yang tak pernah mandi seumur hidup tanaman yang lebih mahal dari berlian atau makhluk-makhluk aneh dan menakutkan. Semua ini bisa kamu temukan di Namibia. Negara ini nggak cuma terkenal dengan keindahan liar gurun Namib dan pesisir Atlantik yang megah, tapi juga menyimpan hal-hal yang unik banget dan kadang aneh. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi 15 fakta menarik dan keunikan budaya Namibia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Yuk kita mulai petualangan seru ini, negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Kalau kamu udah capek sama pemandangan kota yang padat, Namibia adalah tempat yang pas banget buat kamu. Di sini kamu mungkin harus jalan berkilo-kilometer baru ketemu orang. Namibia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di dunia, cuma kalah dari Mongolia. Sekitar 2.600.000 orang tersebar di wilayah seluas lebih dari 825.000 km persegi. Sekitar 85% penduduknya adalah kulit hitam, 5% keturunan Eropa, dan 10% sisanya adalah campuran termasuk suku Khoisan Nama dan Rehoboth. Kepadatan penduduk Namibia yang rendah dijelaskan oleh faktor geografis dan sejarah. Sebagian besar wilayah Namibia adalah gurun atau tanah tandus yang sulit dihuni, jadi membatasi pertumbuhan populasi. Selain itu, sejarah perang dan rezim kolonial di masa lalu juga memperlambat proses pemukiman dan mengurangi populasi. Namibia adalah salah satu negara terakhir di Afrika yang merdeka baru tahun 1990, lepas dari kekuasaan Afrika Selatan. Kepadatan penduduk yang rendah ini memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial Namibia, bikin susah nyediain layanan dan infrastruktur buat daerah terpencil. Tapi ini juga ngebuka peluang baru buat pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya. Dilarang memberi uang pada anak-anak. Mungkin kamu belum tahu sekitar 32% anak-anak Afrika ngalamin gizi buruk dan hampir 80% nggak dapat gizi yang cukup. Kalau kamu orang baik, kamu mungkin ngerasa kasihan sama anak-anak ini. Tapi bagaimanapun juga kamu nggak boleh ngasih mereka uang atau barang berharga. Itu nggak ngebantu mereka, malah justru bisa ngerusak hidup mereka. Ngasih uang ke anak-anak bisa bikin mereka dimanfaatin sama orang jahat. Mereka bakal pakai anak-anak buat ngemis atau ngelakuin kegiatan yang nggak bener kayak nyuri. Ini makin sering terjadi di daerah dengan tingkat kehidupan rendah dan ketidakstabilan sosial yang tinggi. Sementara orang tua sibuk nyari nafkah, banyak anak-anak sering nggak dapat perawatan atau pendidikan yang cukup. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, mereka gampang hilang dan dieksploitasi. Kalau kamu mau ngebantu anak-anak, hubungi organisasi bantuan atau pemerintah daerah. Ada banyak cara yang lebih baik daripada langsung ngasih uang ke anak-anak. Ingat ini ya, dilarang menyetir di malam hari. Sebelum kita ngomongin hal-hal seru yang bisa kamu alamin di sini, yang paling penting adalah keselamatanmu. Namibia itu beneran berbahaya di malam hari. Kamu harus ngindarin nyetir atau bahkan naik taksi di malam hari di sini. Banyak hewan liar dan ternak yang aktif di malam hari dan sering nyeberang jalan nyebabin kecelakaan sering terjadi. Kalau terpaksa harus bepergian di malam hari mutlak, jangan ngelampauin kecepatan yang bisa ditangani kendaraanmu. Ngebut bisa nyebabin ban pecah, kendaraan rusak, atau kecelakaan. Hukuman buat pelanggaran kecepatan juga sangat ketat, karena setidaknya 80% jalan di Namibia itu jalan kerikil. Kamu harus nyetir hati-hati dan patuhin batas kecepatan. Kebanyakan kecelakaan terjadi di jalan kerikil. Kalau kamu nemu peternakan dengan gerbang yang dikunci manual mutlak, jangan masuk sembarangan. Pemilik peternakan bisa marah banget karena ternaknya bisa kabur dan kamu bisa harus ganti rugi dalam jumlah besar. Singkatnya, ngejelajahin Namibia di malam hari itu bukan ide yang bagus, jadi mendingan kamu nginep di hotel dan nunggu pengalaman luar biasa di hari berikutnya. Orang-orang yang tak pernah mandi seumur hidup. Kita udah ngomongin alam Namibia, sekarang yuk kenalan sama penduduknya, terutama yang dijuluki tak pernah mandi seumur hidup. Udah lama banget fotografer berbondong-bondong ke Namibia barat laut buat nemuin suku kuno Himba.
Orang Himba yang hidup beternak domba dan kambing di wilayah Kunene, reputasinya udah nyebar luas. Mereka hidup di salah satu lingkungan paling keras di bumi, dan secara tradisional mereka nggak pernah mandi pakai air. Dengan gurun yang kering kerontang dan sumber air yang langka mandi biasa itu nggak mungkin. Buat mereka mandi air itu kemewahan dan tabu. Sebagai gantinya mereka ngolesin tanah merah ke tubuh setiap hari dan mandi pakai asap. Caranya ranting pohon comifora ditaruh di bara api buat ngasilin asap tebal, lalu mereka ngebungkus diri pakai selimut biar berkeringat. Ciri paling menonjol dari orang Himba adalah otjize. Ini campuran mentega lemak hewan dan tanah liat merah kadang ditambah getah wangi dari pohon. Setiap pagi, wanita Himba ngolesin otjize ke kulit dan rambut bikin seluruh tubuh mereka punya warna merah yang unik banget. Kalau kamu berkesempatan ngunjungin tempat ini, jangan lupa foto bareng mereka ya. Tapi ingat beberapa bagian tubuh perlu ditutup. Selain nggak pakai bra gaya rambut dan perhiasan unik wanita Himba adalah penanda identitas mereka. Sejak lahir seorang gadis Himba, udah bisa dikenali suku dan status sosialnya dari gaya rambutnya yang bakal berubah sesuai usia. Rambut dikepang panjang diolesin otjize, lalu dihias bulu kambing. Anak laki-laki kecil biasanya punya 2 kepang rambut sesuai garis keturunan Ibu Oruzo. Anak laki-laki yang belum puber punya 2 kepang rambut di depan, kalau kembar cuma dikepang 1. Pas puber kepang rambut di depan diikat ke depan, tanda mereka belum siap menikah. Anak laki-laki yang siap menikah ngepang rambutnya ke belakang. Wanita yang udah menikah setahun atau udah punya anak bakal pakai topi RMB di kepala. Sebaliknya, pria Himba berpakaian sederhana. Pria lajang ngepang rambutnya gaya ondatu dari dahi sampai tengkuk, sementara pria yang udah menikah harus botak dan pakai sorban sampai mati mutlak, nggak boleh ngelepas sorban kecuali pas pemakaman. Pria duda nggak pakai sorban dan nggak ngepang rambut. Bayi pakai kalung dan gelang manik-manik, dan pas lebih gede kulit kerang bakal ditambahin sebagai perhiasan. Meskipun budayanya kelihatan sangat primitif, tapi cuman ngelihat cara berpakaian dan merawat penampilan mereka aja udah cukup nunjukin kalau masyarakat mereka itu kompleks dan bersistem. Dead Vlei, pemakaman, pohon-pohon mummified. Kalau kamu cari pemandangan yang benar-benar bikin takjub, ada satu tempat di Namibia yang nggak kalah memukau dari Skeleton Coast. Namanya Dead Vlei yang dijuluki sebagai pemakaman pohon-pohon mummified. Dead Vlei itu keajaiban alam yang menarik wisatawan ilmuwan dan fotografer dari seluruh dunia. Namanya berarti rawa mati, tapi sebenarnya ini dataran tanah liat putih yang lokasinya dekat kawah garam terkenal Sossusvlei di Namibia. Tahukah kamu banyak bukit pasir di area ini adalah bagian dari Bukit Pasir Namib yang udah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2013. Dead Vlei berada di dalam Taman Nasional Namib-Naukluft. Dulu, ekosistem dan pepohonan di sini dialiri air dari Sungai Tsautsap. Ratusan pohon akasia duri tumbuh subur di area ini. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, iklim jadi sangat kering dan bukit-bukit pasir di sekitarnya benar-benar memblokir aliran sungai ke Dead Vlei memutuskan pasokan air. Saking keringnya tempat ini bahkan pohon-pohon yang udah mati pun nggak bisa membusuk. Mereka berdiri kokoh gosong di bawah terik matahari kayak monumen yang jadi simbol kehancuran mereka sendiri. Pohon-pohon ini diperkirakan udah mati sekitar 600 sampai 700 tahun yang lalu, alias sekitar tahun 1340 sampai 1430. Tapi meskipun namanya rawa mati, tempat ini nggak sepenuhnya tanpa kehidupan. Beberapa jenis semak kayak salsola dan melon nara masih bisa bertahan berkat embun pagi dan curah hujan yang sangat minim. Dijuluki hutan sepi, Dead Vlei terkenal dengan pemandangan alamnya yang unik sekali. Dataran tanah liat putihnya dikelilingi bukit pasir merah yang gagah perkasa menciptakan kontras warna yang kuat dan memberikan keindahan visual yang memukau. Skeleton Coast, tanah terlarang penuh misteri. Sekarang mari kita beralih ke tempat di Namibia yang mungkin kamu nggak
akan berani menginjakan kaki Skeleton Coast? Ini adalah salah satu tempat paling misterius dan terlarang di dunia. Wisatawan udah diperingatkan keras buat nggak sembarangan masuk ke wilayah gurun keras di utara negara ini. Pemandangan di sini penuh dengan bangkai kapal bangunan terbengkalai dan jejak-jejak aneh dari para penjelajah yang udah terlupakan. Area berpenduduk jarang ini adalah rumah bagi banyak predator berbahaya kayak singa hyena coklat, dan anjing liar. Meskipun ada banyak peringatan, beberapa penjelajah nekat tetap berusaha ngedatengin padang gurun ini buat nyari harta karun yang tersembunyi. Tapi, banyak dari mereka justru ngadepin bahaya ekstrem dan ketemu sama makhluk yang sebaiknya nggak diganggu. Kita nggak bisa bilang pasti apa yang terjadi, tapi ngejelajahin tempat ini sendiri tanpa perlindungan pemerintah itu benar-benar tindakan bodoh. Larangan memakai bra. Suku Himba dikenal karena jarang mandi, tapi satu hal lain yang bikin wisatawan terkejut para perempuannya sama sekali nggak pakai bra. Mereka tetap mempertahankan gaya hidup primitif dan wanita Himba tetap bertelanjang dada bahkan saat bertemu orang asing. Sebagai gantinya, wanita muda hanya melilitkan selembar kulit sapi di bagian bawah tubuh mereka. Selain soal bra, gaya rambut dan perhiasan unik juga jadi penanda penting identitas. Sejak kecil, gaya rambut gadis Himba udah nunjukin suku dan status sosialnya dan bakal berubah sesuai usia. Rambut dikepang panjang diolesi haute gize, lalu dihias bulu kambing biar ujungnya mirip roti kecil. Anak laki-laki Himba punya 2 kepang ke depan sebelum puber, dan saat puber kepang itu diikat ke depan sebagai tanda belum siap menikah. Kalau udah siap, rambut dipindah ke belakang. Sementara itu, wanita yang udah menikah atau punya anak bakal pakai penutup kepala bernama RMB. Pria Himba berpakaian sederhana. Pria lajang pakai gaya rambut ondatu, sementara yang udah menikah harus mencukur botak dan selalu pakai sorban, hanya dilepas pas pemakaman. Duda nggak pakai sorban atau kepangan. Anak laki-laki kecil biasanya dicukur botak, tapi kadang juga punya gaya khusus nunjukin status keluarga. Bayi dihias kalung manik dan gelang tembaga, lalu saat tumbuh besar ditambah kulit kerang. Walau tampak primitif, penampilan mereka justru nunjukin betapa kompleks dan terorganisirnya masyarakat Himba. Hutan pohon terbalik. Di Namibia, ada pemandangan unik yang cuma bisa kamu lihat di sini, hutan yang kelihatan seperti tumbuh terbalik. Terletak di Namibia Selatan. Hutan pohon quiver tree terkenal karena pohon-pohonnya yang bentuknya aneh tapi indah. Meski terlihat megah, batang pohon ini sebenarnya kosong dan rapuh. Suku asli Namibia udah lama manfaatin pohon ini buat bikin senjata seperti panah dan tombak. Hutan ini berada di peternakan Gariganus sekitar 15 km dari Keetmanshoop ke arah Koes. Ada sekitar 200 sampai 300 pohon quiver tree tumbuh di sini menjulang di tengah lanskap kering dengan tinggi sampai 9 meter. Batangnya bersisik kuning kecoklatan dan kulitnya mirip akar bikin pohonnya kelihatan terbalik. Sejak 1 Juni 1995, hutan ini jadi monumen nasional. Quiver tree dianggap pohon pembawa keberuntungan. Konon siapapun yang mencabutnya bakal punya berlian seumur hidup, tapi karena kesakralannya nggak ada yang berani. Selain nilai spiritual dan budaya pohon ini, juga punya fungsi praktis batang kecil buat panah batang besar buat wadah makanan atau air. Seratnya bisa nyimpen makanan tetap dingin. Quiver tree juga jadi rumah bagi banyak makhluk hidup dan berperan penting dalam menjaga ekosistem Namibia, surga alam liar. Dengan kepadatan penduduk yang rendah kayak gitu, alam Namibia masih relatif alami. Ini bikin tempat ini jadi destinasi yang sangat menarik buat pecinta keindahan alam. Di sini kamu bisa ngelihat pemandangan megah bukit pasir raksasa yang nyatu sama satwa liar yang langka banget. Namibia punya total 12 taman nasional, diantaranya Taman Nasional Etosha, yang terkenal sebagai cagar alam luar biasa, jadi rumah bagi ratusan spesies mamalia reptil dan burung. Beberapa spesies di antaranya terancam punah, dan kalau kamu cukup berani, kamu bahkan punya kesempatan buat ngelihat singa berburu
atau ngelihat matahari terbenam bareng satwa liar megah lainnya. Kamu juga bisa ngelihat bebatuan granit berbentuk aneh yang namanya Spitskope. Spitskope adalah masa batuan alami yang dihiasi lukisan dinding mengagumkan yang ditinggalin oleh penduduk asli Afrika kuno. Selain itu, pas ngunjungin bukit pasir raksasa yang kelihatan kayak gunung, kamu bakal ngalamin pengalaman mistis sampai nggak bisa percaya sama matamu sendiri. Bukit pasir raksasa. Kamu percaya ada bukit pasir raksasa kayak gunung sulit dipercaya, tapi bukit pasir di Namibia beneran sebesar itu. Dijuluki Kastil Pasir Alami. Bukit pasir ini kalau dilihat dari atas bakal bikin kamu sadar kalau keajaiban alam itu nggak ada batasnya. Di sini ada beberapa bukit pasir terindah di dunia. Big Daddy Big Mama dan Dune 45 adalah bukit pasir besar yang jadi ikon di Taman Nasional Namib-Naukluft. Bukit pasir raksasa ini udah jadi destinasi populer buat turis yang nyari pengalaman spesial di Afrika. Di antaranya Big Daddy tingginya sampai 350 meter ketinggian yang bikin pusing dan kalau dilihat dari atas kelihatan kayak karya seni. Big Daddy adalah salah satu bukit pasir tertua dan tertinggi di dunia, diperkirakan terbentuk sekitar 5 juta tahun yang lalu. Pas matahari terbit atau terbenam, kontras antara cahaya dan bayangan di bukit pasir nyiptain pemandangan fantasi yang nggak bisa dipercaya. Itu tempat di mana kamu bisa ngelihat pemandangan surrealis seolah lagi di dunia lain. Gurun tertua di dunia. Seluruh Namibia itu pasir dan nama negara ini juga berasal dari Gurun Namib yang kuno. Gurun Namib bangga dengan pemandangan yang mengesankan dan unik yang susah banget ditemuin di gurun lain. Nama Namib berasal dari bahasa nama, artinya tempat yang luas. Gurun ini membentang sekitar 55.000 km persegi di sepanjang pesisir Atlantik, masuk wilayah 3 negara Angola, Namibia, dan Afrika Selatan. Meskipun nggak seluas Gurun Sahara, tapi ini adalah gurun tertua di dunia dengan sejarah sekitar 55 juta tahun. Beberapa daerah di sini masuk daftar tempat paling kering di bumi. Berkat perbedaan suhu yang ekstrem banget antara siang dan malam dengan suhu rata-rata 0 derajat Celcius di malam hari dan bisa sampai 50 derajat Celcius di siang hari, cuma spesies tumbuhan dan hewan yang sangat spesial yang bisa bertahan hidup di sini. Tumbuhan asli di daerah ini bertahan hidup dengan nyerap uap air dari kabut yang dibawa angin laut. Hewan di sini juga unik banget, kebanyakan adalah arthropoda atau spesies kecil yang udah beradaptasi dengan lingkungan kering. Di antaranya burung unta Afrika dan antelop gemsbok adalah hewan khas daerah ini. Dan ini juga satu-satunya gurun di dunia yang dihuni gajah. Ciri khas lain yang mengagumkan adalah pemandangan indah pas gurun ketemu pesisir Atlantik. Pemandangan air laut dingin yang nabrak pasir gurun ngasih momen surrealis yang susah banget kamu lihat di tempat lain di dunia. Ini juga satu-satunya gurun pesisir di dunia yang dipengaruhi kabut. Tempat ini hampir nggak berpenghuni, cuman ada beberapa kelompok penduduk asli yang tersebar. Kalau kamu pengen ngalamin gurun ini, coba naik balon udara di atas bukit pasir merah menyala atau ikut safari pakai kendaraan off-road gurun buat ngerasain panasnya gurun. Lingkaran Peary, Fairy Circles. Di tengah Gurun Namib ada fenomena yang aneh banget. Itu lingkaran tanah kosong berbentuk bulat, diameternya dari 2 sampai 15 meter tersebar di mana-mana dikelilingi rumput. Legenda nyeritain kalau lingkaran Peary ini adalah jejak kaki dewa dan beberapa orang percaya ini tempat pendaratan UFO. Para ilmuwan juga ngasih banyak teori, tapi nggak ada yang benar-benar tahu gimana fenomena ini terbentuk. Lingkaran Peary ini tersebar merata di seluruh padang rumput kering Namibia, dan kalau dilihat dari atas, mereka kelihatan kayak pola di selembar kain. Penelitian tentang mereka dimulai di tahun 1970, dan selama puluhan tahun berbagai teori udah diajukan, tapi penyebab jelasnya masih belum terungkap. Ada banyak penjelasan kayak teori kompetisi, sumber daya biologis, aktivitas rayap, kompetisi bertahan hidup, antar spesies tumbuhan, tapi kebenarannya masih jadi misteri.
Kalau kamu beneran penasaran kenapa nggak datang sendiri ke sini buat ngecek, kamu mungkin orang yang bisa mecahin misteri yang udah ada puluhan tahun ini. Kota hantu Kolmanskop. Kamu berani nginep di sini? Ini salah satu tempat paling menyeramkan di Namibia, susah banget ngajak orang buat nginep di sana. Kota hantu Kolmanskop. Kolmanskop adalah kota terbengkalai atau disebut juga kota hantu terletak di Gurun Namib di Namibia Selatan. Meskipun kota kecil, tapi pernah ada masanya terkenal sebagai kota penambangan berlian. Setelah berlian ditemuin di daerah itu, ratusan pemburu berlian Jerman berbondong-bondong datang dan daerah terpencil di tengah gurun itu cepat banget berubah jadi pusat yang makmur. Kolmanskop dibangun dengan gaya arsitektur Jerman jadi kota yang lengkap dengan kasino teater, kolam renang, aula dansa, pembangkit listrik, dan pabrik es. Tapi seiring waktu berlian habis dan kota itu ditinggalin. Sekarang pasir gurun udah masuk ke dalam bangunan dan seluruh kota perlahan-lahan terkubur di bawah lapisan pasir. Orang yang pertama kali datang ke sini ngerasa merinding meskipun lagi di tengah gurun yang panas. Meskipun begitu, baru-baru ini kota hantu yang hancur ini udah jadi daya tarik wisata populer dan banyak pembuat film milih tempat ini sebagai lokasi syuting film-film terkenal. Surga air. Kalau kamu udah ngejelajahin daerah kering kerontang, sekarang waktunya nikmatin liburan yang sejuk. Sulit dipercaya, tapi di Namibia, negara gurun, justru ada salah satu lahan basah terbesar dan paling menawan di dunia. Itu adalah dataran banjir Linyanti. Linyanti adalah wilayah di Namibia Timur Laut berbatasan dengan Zambia, Botswana, dan Zimbabwe terkenal dengan Taman Nasional Linyanti dan Sungai Linyanti. Wilayah ini jadi destinasi menarik buat pecinta alam dan yang pengen ngejelajahin alam liar Namibia. Cagar alam Linyanti sangat luas dan punya medan yang beragam dengan kombinasi harmonis antara padang rumput luas rawa dan danau alami. Tempat ini terkenal sebagai habitat bagi banyak satwa liar kayak gajah singa, macan tutul, dan burung langka. Sungai Linyanti ngalir di sepanjang dataran rendah dan padang rumput nggak cuma nyediain habitat ideal buat satwa liar, tapi juga nyiptain kondisi terbaik buat ngamati hewan dari perahu. Turis bisa ikut safari perahu buat ngamati buaya kuda Nil dan bangau dari jarak dekat. Wilayah ini juga jadi tempat perlindungan bagi spesies hewan langka dan terancam punah kayak citah, singa gajah, dan burung langka. Selain itu, turis juga bisa ikut safari malam buat dapat pengalaman spesial pas nyari hewan yang aktif di malam hari. Selain ngejelajahin alam, turis juga punya kesempatan buat ngalamin budaya suku asli Namibia kayak orang San dan orang Mafwe. Program wisata berbasis komunitas ngasih kesempatan buat ketemu langsung sama mereka dan belajar tentang kehidupan serta budaya tradisional mereka. 30 bahasa digunakan dalam satu negara. Seperti yang udah disebutin, anak-anak Namibia sering punya kehidupan yang relatif sulit dan lingkungan pendidikan yang lebih buruk dibanding negara lain. Tapi yang mengejutkan, negara ini justru salah satu negara paling multibahasa di dunia. Bahkan anak-anak pun bisa ngomong 4 bahasa dan di seluruh negara ada sampai 30 bahasa yang digunakan. Berkat hidup berdampingan banyak etnis dan komunitas multikultural, ditambah jumlah turis asing yang sering datang, penduduk Namibia punya kemampuan buat pakai banyak bahasa secara fleksibel. Bahasa asli kayak bahasa Bantu dan bahasa Khoisan masih ada, tapi sekarang bahasa Inggris udah jadi bahasa utama. Orang Namibia ngomong bahasa Inggris bagus banget, dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi fokus utama dalam sistem pendidikan nyiptain lingkungan buat anak-anak belajar dan praktik bahasa Inggris dari kecil. Selain itu, bahasa Inggris juga punya peran penting di lingkungan kerja dan komunikasi internasional. Pas industri pariwisata dan bisnis berkembang, bahasa Inggris jadi faktor esensial buat komunikasi yang efektif sama turis internasional dan mitra asing. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah Namibia pernah jadi koloni Inggris dan Jerman. Ini bikin bahasa Inggris masih megang posisi penting dalam bahasa dan budaya negara ini, ngasih kontribusi besar pada popularitas dan perkembangan bahasa Inggris
di seluruh masyarakat Namibia. Semoga video ini udah ngasih kamu pandangan menarik tentang fakta-fakta unik dan aneh dari Namibia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan suka, bagikan, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya ya.